Shalom dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan. Kita kembali beribadat di rumah masing-masing. Bagaimanapun kita tetap bersyukur karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak berubah untuk kita semua. Nah, pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu di dalam Yeremia pasal 32 ayat 17. Saya baca di sini. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Inilah firman Tuhan. Tajuk firman Tuhan yang kita akan dengar yaitu Tuhan selalu menang. Tuhan selalu menang. Nah, Yeremia mengungkapkan doa ini ketika dia menghadapi tuduhan berat karena bernubuat menentang kerajaan yang dipimpin oleh Raja Zedekia pada zaman itu. Nah, Yeremia menerima firman Tuhan dan percaya Tuhan selalu betul dan menang terhadap semua rancangan terbaik daripada Tuhan. Nah, kalau kita melihat ayat ini, ada 3 perkara yang sangat penting yang akan menguatkan kita, mendorong kita untuk terus berserah kepada nama Tuhan. Yang pertama, Tuhan berada di atas segalanya. Nah, Tuhan menjadikan langit dan bumi dengan kuasanya yang luar biasa. Kita melihat bahwa semua makhluk tunduk dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan Allah, aku menciptakan segala sesuatu." Dan ini kita boleh baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3. Maka dalam menghadapi kegawatan hidup, masalah, penyakit, wabak, dan masalah keuangan yang mungkin kita hadapi, kita tetap tenang dan berdoa kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan, tiada perkara yang mustahil. Dialah Jehovah Shammah, yang berarti Tuhan berada di mana-mana untuk melindungi dan menyelamatkan kita. Nah, mati dan hidup kita sebenarnya Tuhan yang berkuasa memegangnya. Dan itulah sebabnya kita percaya bahwa Tuhan berada di atas segalanya. Dia berkuasa dan semua makhluk tunduk kepadanya, termasuklah virus, termasuklah COVID-19 ini, semua dalam kekuasaan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang kedua kita melihat di sini bahwa Tuhan mengubah keadaan kita. Kita tahu bahwa Tuhan boleh mengubah Saulus menjadi Paulus sehingga menjadi pengikut Kristus yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan juga boleh mengubah keadaan kita. Dalam keadaan kita yang gawat, genting, dan putus asa, Tuhan boleh bekerja. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan boleh mengubah pandangan kita terhadap masalah yang melanda kita dengan melihat masalah itu melalui kacamata Tuhan. Walaupun masalah atau beban sebesar gunung, tetapi dalam pandangan Tuhan itu hanya hal kecil. Maka kita hanya ikut berjalan bersama Tuhan, ikut rancangan Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Karena Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan boleh mengadakan yang tiada menjadi ada. Karena bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Kalau kita masih mengingat cerita tentang Sarah, di mana mustahil bagi manusia untuk dia mendapat anak. Tetapi sewaktu Tuhan bekerja, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, sehinggalah Ishak dilahirkan. Karena yang tiada, Tuhan boleh mengadakannya. Nah, yang ketiga di dalam poin ini, yaitu Tuhan adalah pemulih segala sesuatu. Tiada suatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan boleh membangkitkan orang mati. Tuhan juga boleh menerangi tempat yang gelap. Tuhan boleh menyembuhkan yang sakit.
Dan Tuhan boleh melakukan mukjizat karena tangannya yang berkuasa. Sebab namanya adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Maka dalam keadaan yang sukar ini, kita terus datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu sumber pertolongan dan pengharapan kita. Tiada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan, mari kita terus berserah kepada Tuhan. Mari kita terus bersandar kepada nama Tuhan yang berkuasa. Karena Tuhan berada di atas segalanya. Tuhan boleh mengubah keadaan yang ada sehingga kembali menjadi baik. Dan bukan saja itu, tetapi Tuhan boleh memulihkan segala sesuatu. Katakan pada hari ini, Tuhan, saya memerlukan Engkau. Dan apabila kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan yang selalu menang, maka pasti kita juga akan menang. Karena tangan Tuhan yang berkuasa, Dia akan memberi kemenangan kepada kita. Jadi jemaah yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa, kita tenang, kita terus beribadah di rumah, kita ikut SOP yang sudah ditetapkan, dengan iman yang teguh, kita akan berjumpa lagi di gereja di dalam ibadat kita pada setiap minggu. Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun Anda berada. Amin.